Halo, selamat datang kembali di podcast LMSL Indonesia. Terima kasih atas dukungan dan antusiasme Anda di season sebelumnya. Kami terus berkomitmen menyajikan konten seputar manajemen hidup, berbasis ilmu, dan praktik nyata bersama para ahli. Masih bersama saya, Florencia Tandirerung, yang bakal menemani Anda memperluas wawasan seputar pengelolaan hidup. Halo, selamat datang di podcast Life Management Science Labs Indonesia. Penyandang disabilitas kerap kali mengalami diskriminasi, baik itu di bidang pendidikan maupun bidang industri. Hal ini mencakup kurangnya akses terhadap fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, kurangnya kurikulum yang inklusif, dan juga minimnya peluang kerja yang setara. Walaupun demikian, penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan yang lainnya. Untuk memandu kita mendalami tentang disabilitas, khususnya physical disability, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa yang tentunya ahli dan berkecimpung di dalam dunia disabilitas. Bapak Karel Tuhehai. Selamat datang Pak Karel. Selamat siang, kita berjumpa di acara ini untuk membahas lebih dalam tentang physical disability, bagaimana kita melawan stigma untuk menjadikan kekuatan kepada penyandang disabilitas. Bapak Karel Tuhehai adalah seorang konsultan dan juga trainer isu disabilitas dan juga kesehatan mental. Beliau adalah kepala Departemen Bidang Kesehatan Jiwa dan juga disabilitas di Yayasan Satu Nama Yogyakarta. Selamat datang Pak Karel Tuhehai. Selamat siang Mbak Flo. Oke, jadi sebelum kita mulai membahas lebih banyak nih tentang physical disability, bagaimana kita melawan stigma terhadap penyandang disabilitas, mungkin kita pengen tahu nih, apa sih latar belakang yang membuat Pak Karel atau Mas Karel ini tertarik nih, minat di dalam bidang disability and development? Sebenarnya latar belakangnya tuh, dulu ya ketika saya memulai, bergerak di isu ini itu ketika di tahun 1999 di tempat kelahiran saya, tepatnya di kota Ambon, itu ada terjadi, konflik sosial. Nah, pada saat konflik sosial itu terjadi, begitu banyak korban yang kemudian menjadi seorang disabilitas baru. Disitulah yang kemudian menjadi titik awal saya mulai, menggeluti tentang, isu tersebut. Lalu kemudian, sampai dengan hari ini, isu disabilitas itu menjadi sebuah isu yang, apa ya, menjadi perjuangan saya dengan kawan-kawan juga tentu karena tidak bisa saya sendiri dan itu yang kemudian, melatar belakangi saya ketika, konflik sosial yang terjadi di Ambon itu yang sangat, apa ya, membuat saya tidak hanya itu tetapi juga, selain konflik tentu banyak sekali juga teman-teman penyandang disabilitas di Indonesia yang sebenarnya perlu mendapatkan, dukungan gitu dari, masyarakat dan juga pemerintah. Saya kira itu yang menjadi latar belakangnya. Wow, menarik sekali. Berarti berawal dari kepedulian Mas Karel terhadap konflik sosial yang terjadi di Ambon ya, Pak, ya? Nah, menurut Bapak sendiri nih sebagai praktisi yang tentunya sudah profesional dan lama ya dari 1999 berkecimpung di dalam dunia disabilitas dan juga kesehatan mental ini, menurut Bapak sudah sejauh mana sih penyandang disabilitas di Indonesia itu diberdayakan? Kalau ditanya tentang sampai sejauh mana ya kepedulian, pemerintah atau bahkan juga masyarakat gitu ya, saya kira sampai dengan hari ini sudah banyak sih, perhatian pemerintah gitu ya, perhatian pemerintah terhadap, pemenuhan hak penyandang disabilitas saya kira sudah cukup maju ya. Meskipun memang kita akui bahwa masih ada aja bolong-bolongnya begitu yang seharusnya juga perlu dilihat apa yang sebenarnya masih kurang. Tapi saya kira, yang saya lihat selama ini dari saya mulai aktif di isu ini tahun 99 itu memang masih, cukup kurang ya karena undang-undang juga masih menggunakan bahasa
kalimat cacat, masih ada stigma, diskriminasi lewat undang-undang tersebut, ya. Tapi kemudian lahirnya Undang-Undang 8 tahun 2016. Nah, di situ saya melihat bahwa, masyarakat, kemudian pemerintah, termasuk juga teman-teman penyandang disabilitas sudah mulai bergerak dan itu sudah bisa dibilang sudah mulai, maju pergerakan teman-teman penyandang disabilitas. Wah, menarik sekali nih, Pak. Berarti sebenarnya memang sudah ada kepedulian pemerintah terlebih khusus ya dengan, adanya payung hukum gitu untuk, melindungi dan juga memandirikan para penyandang disabilitas. Nah, kita sudah tidak sabar nih mau ngobrol lebih dalam tentang, physical disability, atau disabilitas fisik gitu ya, Pak, ya. Tapi sebelum itu kita juga pengen mengenal dulu nih, Mas Karel, apa saja sih yang mungkin menginspirasi, apa saja yang mungkin memotivasi Pak Karel sepanjang pengalaman-pengalaman hidupnya. Nah, mungkin kita akan masuk ke dalam segmen Have You Met Karel Tuhehai? Oke, kita pengen tahu dulu nih, apa sih hal-hal yang, mungkin sudah pernah dilalui seperti pengalaman gitu ya, pengalaman hidupnya Mas Karel, atau juga mungkin ada hal-hal lain seperti mungkin buku, seperti podcast, musik dan sebagainya yang mungkin memengaruhi pola atau sudut pandang Mas Karel, ataupun juga bisa memberikan motivasi. Mungkin kita mulai dari buku kali ya, Mas, ya? Sejauh ini ada nggak ya buku atau mungkin bacaan gitu ya yang, sampai saat ini memberikan motivasi atau mungkin inspirasi dalam hidup Mas Karel? Kalau buku tidak secara spesifik ya, tetapi karena saya sudah apa ya, bekerja untuk isu-isu disabilitas, tentu buku-buku yang berkaitan dengan disabilitas dan mental health itu yang menjadi apa, sesuatu yang penting yang bisa membuat wawasan saya juga terbuka gitu. Jadi tidak harus, penulisnya siapa atau pengarangnya siapa, tetapi secara umum tentu kalau membaca sebuah buku, terus kemudian menemukan ada disabilitas dan mental health itu memang saya sangat tertarik, gitu. Betul, setuju setuju. Jadi bacaan-bacaan atau buku-buku yang relate gitu ya dengan hal yang Ya, atau bidang yang saat ini, Mas Karel geluti itu, membuat Mas Karel tertarik untuk membacanya. Oke, ya. mungkin film nih, ada nggak film atau mungkin video-video gitu yang, saat ini atau mungkin sebelum-sebelumnya memberikan inspirasi atau motivasi? Kalau film atau video sih sebenarnya, ya mungkin beberapa film ya, dan memang tidak bisa spesifik film apa gitu ya. Tapi kalau film-film mungkin ya seperti genre soal kehidupan ya, drama kehidupan yang di situ mungkin juga terkait dengan disabilitas gitu ya, yang berhubungan dengan mental health. Nah itu menarik apa, untuk saya sih sebenarnya. Karena walaupun hanya film, tapi itu juga bisa menjadi bahan ajar saya. Kebetulan saya juga, sering memberikan pelatihan dan saya kira lewat film atau video pendek itu juga bisa menginspirasi saya untuk, menjadikan itu sebagai sebuah contoh untuk, kepada siapa ketika saya memberikan pelatihan itu bisa menjadi sebuah, pembelajaran atau contoh kepada mereka. Wow, baik dari buku, baik dari film atau video-video ini semuanya ketertarikan Mas Karel benar-benar di bidang disabilitas dan mental health ya. Selanjutnya mungkin, penasaran juga nih kita tahu, ada nggak sosok atau tokoh figuran gitu yang menjadi panutan atau mungkin menjadi, role model gitu ya buat Mas Karel? Kalau role model kayak, saat ini belum ada ya. Siapa aja deh, maksudnya tidak punya spesifik siapa gitu ya. Kalau orang-orang itu ternyata dia mempunyai sebuah, wawasan, memberikan inspirasi, saya kira itu perlu diambil atau perlu dicontohi gitu ya. Jadi tidak spesifik, tokoh favorit saya siapa, enggak juga. Jadi lebih ke secara umum aja gitu untuk, bisa mendapatkan insight dari mereka itu justru malah sangat bermanfaat.
gitu. Setuju setuju. Jadi siapa aja bisa diambil sisi positifnya gitu ya Pak, untuk, mungkin bisa kita ikuti apabila memang berkontribusi positif bagi orang lain juga. Setuju. Iya. Mungkin apabila kita geser dikit nih ke podcast, ada nggak podcast, yang mungkin inspiratif atau mungkin favorit Pak Karel? Podcast juga sama sih seperti buku, seperti tokoh gitu ya. Eee, Ya tentu podcast itu kan, ya pasti kalau saya sih sebenarnya lebih kepada, podcast yang terkait dengan hiburan gitu ya, atau podcast yang berhubungan dengan kisah kehidupan yang itu juga bisa menginspirasi saya atau bisa menjadi, membuka wawasan saya karena kita bekerja dengan orang lain atau dengan masyarakat dalam hal ini konteks kehidupan sosial. Kalau kita mendengar podcast tentang kehidupan orang lain, itu justru, kita bisa mendapatkan insight dari itu dan ketika kita memberikan pembelajaran ke orang atau kita memberikan pendampingan kepada orang, itu justru akan lebih, relate gitu ya untuk bisa mendapatkan contoh-contoh itu justru lewat podcast atau mendengar atau menonton film atau inspirasi dari orang lain itu juga sangat membantu. Setuju setuju. Saya juga lebih suka sih nonton, atau mendengarkan podcast yang, lebih menceritakan bagaimana sih perjalanan hidupnya sampai, apa saja yang dia lalui sampai bisa di titik sekarang ini. Mungkin dari tadi kita bahas buku, bahas film, podcast, role model, lebih ke entertain gitu ya, Pak, ya. Kalau misalkan kita masuk ke dalam kursus nih atau mungkin training atau kelas gitu ya, ada nggak kelas, atau kursus atau training yang pernah Mas Karel ikutin dan sampai saat ini itu tuh berkesan banget di dalam hidup atau dalam hati Mas Karel? Berkesan ya. Saya pernah melatih, eee, sebuah kelas ya, yang mana di situ juga ada seorang penyandang disabilitas gitu ya. Kebetulan materi yang saya bawakan atau sesi saat itu adalah tentang, disability awareness gitu. Nah saat itu, saya cukup shock. Kenapa? Karena ternyata ketika saya meminta mereka untuk membuat role play ya, membuat role play tentang bagaimana tanggapan atau, pandangan masyarakat terhadap seorang penyandang disabilitas, di kelasnya itu tiba-tiba, salah satu pesertanya itu nangis. Nah itu membuat saya cukup shock gitu ya, tetapi, di samping shock juga ya, ternyata bahwa ada hal baru yang saya temukan bahwa, oh, memang kita harus dalam hal yang, berhubungan dengan kawan-kawan penyandang disabilitas itu, kita memang harus memperhatikan ya sisi-sisi mana yang kita harus, ajarkan ke mereka sehingga mereka tidak, sensitif gitu ya. Tapi pada akhirnya kemudian, orangnya kemudian, bercerita dengan saya, "Ya beginilah kehidupan saya seperti ini." Dan memang orangnya sudah cukup berdamai dengan, orang-orang yang selama ini melakukan, diskriminasi ke dia gitu. Hanya mungkin terbawa suasana ya. Jadi, membuat dia sedih, nangis dan, tapi tidak terlalu lama karena, ini kan pelatihan ya bukan sebuah, drama atau sebuah kisah yang perlu ini, tetapi memang, orangnya cukup kuat gitu ya, cukup kuat dan saya sendiri juga belajar dari situ. Jadi cukup berkesan buat saya karena, pelatihan itu, eee, ya itu tadi, orang kemudian bisa menumpahkan semua masalahnya, problemnya ke orang lain dan orang lain kemudian tahu, oh selama ini ternyata temannya ini mengalami diskriminasi yang luar biasa gitu. Itu yang membuat saya, cukup, syok tetapi juga, terkesan gitu dengan apa yang tanggapan peserta. Oh berarti, menurut saya
materi yang saya berikan itu, penting buat mereka gitu ya, bahwa tidak mudah untuk terlepas dari, situasi-situasi yang mereka alami selama ini sebagai seorang penyandang disabilitas, bahwa, mereka mengalami itu, real gitu, bukan dibuat-buat gitu ya. Itu yang membuat saya sangat terkesan dan sekaligus syok gitu, terjadi, situasi di kelas, seperti itu. Wow, jadi ini kelas yang Bapak sendiri sebagai trainernya gitu ya, tapi Trainer, ya, ternyata, sebagai trainer pun bisa bukan cuman peserta nih yang bisa mendapatkan wawasan baru gitu, tapi ternyata trainer pun juga bisa mendapatkan wawasan baru dari pengalaman-pengalaman hidupnya, para peserta, khususnya pada saat itu pesertanya, adalah penyandang disabilitas ya, Mas, ya. Mungkin secara singkat aja nih, apa pelajaran berharga dari semuanya itu, yang bisa Mas Karel petik untuk, hidupnya Mas Karel? pengalaman ya, artinya hal-hal berharga saya kira pertama itu, semua orang punya potensi, ya, semua orang punya potensi. Hanya tinggal bagaimana orang itu, mewujudkan potensi itu. Kalau orang itu diberikan kesempatan, misalnya teman-teman penyandang disabilitas, mereka punya potensi, tapi yang terjadi kan mereka kurang diberikan kesempatan aja gitu. Demikian juga dengan orang yang lain. Kalau orang itu diberikan kesempatan, kalau orang itu diberikan peluang, saya kira semua orang akan bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk kehidupannya, terbaik untuk dirinya dan juga terbaik untuk orang-orang di sekitar dia. Wow, keren banget, Pak. Setuju setuju. Dan ini juga sejalan sama topik yang bakal kita bahas, saat ini. Jadi kan kita tadi bicara tentang potensi, semua orang mempunyai potensi, tinggal bagaimana kita memberikan kesempatan. Nah, saat ini fokus kita dalam episode kali ini adalah membahas bagaimana sih melawan stigma, menjadikan disabilitas ini sebagai kekuatan, sehingga mereka pun potensinya juga bisa tergali gitu ya, dan bisa diberdayakan gitu untuk, berkontribusi di masyarakat. Sebelum lanjut, kita mau kasih apresiasi dulu untuk sponsor wardrobe kita, Agenda. Agenda merupakan merek fashion asal Australia yang desainnya mengutamakan fungsi dan punya sentuhan emosional. Terinspirasi dari prinsip slow fashion dan sustainability, setiap item dari Agenda dibuat menggunakan bahan premium yang tahan lama untuk menjaga kualitas terbaik. Yang membuat Agenda benar-benar berbeda adalah integrasi Life Context Framework ke dalam setiap produknya. Framework ini merupakan hasil riset dari Institute for Life Management Science dan mencakup 38 aspek kehidupan yang saling terhubung membentuk suatu pandangan yang utuh. Saat ini, Agenda menghadirkan 4 koleksi, minimal untuk wanita, fungsional untuk pria, serta 2 koleksi unisex, everyday, dan aksesoris. Kalau kamu suka dengan outfit yang kita kenakan hari ini, langsung aja cek koleksinya di agenda.com. Nikmati free international shipping untuk setiap pembelian dan gunakan kode promo LMSL10 khusus pendengar podcast LMSL Indonesia untuk mendapatkan potongan 10%. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung bareng kita di podcast LMSL Indonesia dan nikmati penawaran menarik dari Agenda. Nah, untuk membahas ini, kita pengen tahu terlebih dahulu nih, apa sih, itu resiliensi diri, apa itu, disabilitas fisik, dan bagaimana disabilitas fisik dan resiliensi ini mempunyai korelasi gitu ya. Karena tentunya ketika bicara tentang disabilitas itu juga tidak lepas dari yang namanya resiliensi, karena penyandang, disabilitas tentunya perlu kita tingkatkan resiliensi dirinya ya, melewati banyak diskriminasi dan sebagainya. Untuk itu mungkin kita mengundang Mas Karel di sini, kita pengen tahu apa sih, definisi dari resiliensi diri? Resiliensi itu kan sebenarnya adalah, eee,
bagaimana ketahanan seseorang gitu ya. Kalau bicara tentang resiliensi diri adalah bahwa orang itu di dalam posisi, eee, tersulit misalnya, tetapi dia itu bisa tetap bertahan, ya. Bertahan dalam arti bahwa ketika dia mendapatkan masalah, dia mendapatkan problem yang mungkin menurut dia itu di luar kemampuan, tapi dia tetap bertahan. Resiliennya itu kan penuh apa, ketahanan gitu ya. Dia bisa tetap bertahan di dalam situasi yang terburuk gitu. Menurut saya itu sih, apa, resiliensi diri. Wow, jadi kayak daya tahan, ketahanan gitu ya, Pak, ya dalam, Ya, daya melewati. lenting ya, daya lenting, heeh, bagaimana dia bisa seperti kayak apa, lenting lah, seperti kayak bola dilempar gitu ya. Dia dalam posisi dimanapun dia bisa tetap bertahan. Daya lenting, dilempar kembali lagi, dilempar kembali lagi. Lebih kepada Wow, ketahanan, analogi yang sangat relate nih, lempar dia bisa kembali lagi. Daya lenting jadi keyword juga nih buat kita dalam memahami resiliensi diri ini ya. Selanjutnya mungkin kita juga pengen tahu, apa definisi dari, physical disability atau disabilitas fisik? Disabilitas fisik itu adalah, keterbatasan ya, keterbatasan atau gangguan pada fungsi tubuh manusia atau pada fungsi tubuh seseorang yang itu mempengaruhi mobilitas. Jadi misalnya ada seseorang yang kemudian, dia itu mengalami gangguan pada kaki misalkan. Ya karena gangguan tersebut sehingga menyebabkan orang itu ketika berjalan akan lambat gitu ya, dibandingkan dengan orang yang memang tidak mempunyai keterbatasan atau gangguan pada salah satu bagian tubuhnya. Itu definisi disabilitas fisik gitu ya, lebih kepada, eee, hambatan atau keterbatasan yang pada fungsi tubuh seseorang yang mempengaruhi orang itu untuk, mobilitas gitu, bermobilitas. Wow, jadi, disabilitas fisik ini lebih ke keterbatasan fisiknya sehingga itu menghambat fungsinya bermobilitas. Baik, kita jadi paham tadi resiliensi diri, kita juga paham tentang, physical disability. Mungkin, korelasi antara keduanya itu bagaimana, Pak? Korelasi antara Antara resiliensi diri dan juga, physical disability. ya, korelasi kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang resiliensi, maka korelasi antara, resiliensi dengan disabilitas fisik bahwa ketika orang itu, meskipun orang itu dia mempunyai, keterbatasan atau punya gangguan pada salah satu anggota tubuh, tetapi dia bisa melakukan sesuatu. Dia bisa melakukan pekerjaan, gitu ya. Misalnya teman-teman penyandang disabilitas fisik yang, dia tidak punya, salah satu kaki misalnya, tetapi dia bisa melakukan pekerjaan. Ya, dia bisa melakukan sebuah, mobilitas jalan-jalan misalnya, disitulah ketahanan dia. Meskipun secara fisik ada keterbatasan, tetapi dia mampu melakukan itu. Disitulah yang, hubungannya antara, resiliensi dengan, dia sebagai seorang penyandang disabilitas fisik. Wow, jadi walaupun ada keterbatasan seperti itu, tetapi, dengan adanya daya tahan dalam dirinya atau resiliensi dalam dirinya, dia tetap bisa melakukan, fungsi-fungsi misal walaupun mungkin tidak bisa berjalan dengan kedua kaki, tapi tetap bisa melakukan, eee, tetap bisa berjalan dengan satu kaki, tetap bisa melakukan aktivitas dengan apa yang ada atau fisik yang ada padanya gitu ya, Mas, ya? Iya, Oke. selain itu juga kalau berbicara tentang disabilitas fisik itu kan bicara tentang fisik ya, tetapi juga secara kehidupan sosialnya tentu juga, eee, ada di dalam, penyandang disabilitas fisik juga. Artinya bahwa ketika
tadi kan, Mbak Flo menanyakan tentang korelasi antara, resiliensi ya. Ketika seseorang penyandang disabilitas dibully misalnya gitu ya, tetapi dia mempunyai, eee, daya lenting tadi, dia mempunyai resiliensi tadi, ya. Jadi dia cuek gitu loh, dia cuek. Artinya bahwa kehidupan sosialnya orang bisa mengatakan dia seorang, eee, penyandang disabilitas dengan kondisi salah satu kakinya yang kurang berfungsi, tapi dia percaya diri. Jadi dari sisi psikisnya dia bisa, bangkit, dia bisa melakukan sebuah aktivitas, dia bisa bertemu dengan siapapun, dia bisa melakukan aktivitas sosial, disitulah yang disebut dengan resiliensi diri. Jadi bukan hanya karena dia punya gangguan pada salah satu anggota tubuh, tapi secara psikis dia juga tidak peduli orang mau bully dia atau orang mau melakukan diskriminasi atau stigma hal-hal yang negatif terhadap dia, tetapi dia, tetap bertahan, dia tetap melakukan, menjalankan fungsi-fungsi kehidupan dia di masyarakat. Disitulah resiliensi. Jadi yang saya tangkap nih kayak ada kemampuan untuk bangkit dan juga meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Disitulah resiliensi ya, Mas, ya? Iya iya, heeh, resiliensi. Jadi tidak terbatas pada fisik saja, tetapi bagaimana secara psikis dia juga sudah, mampu untuk kemudian beradaptasi, mampu untuk berinteraksi sosial dengan orang lain. Disitulah resiliensi. Setuju setuju setuju. Lalu selanjutnya apa sih sebenarnya pentingnya kita ini memahami atau mempelajari tentang melawan stigma, menjadikan disabilitas sebagai kekuatan? Apa pentingnya kita mempelajarinya? Pentingnya untuk memahami stigma agar memang kita juga tidak semena-mena juga ke orang lain gitu ya. Kalau kita tidak mengenal teman-teman penyandang disabilitas secara mendalam atau lebih dekat, pasti kita akan melakukan stigma. Pasti kita akan melakukan, mempunyai perilaku-perilaku yang kurang baik terhadap mereka. Jadi perlunya juga, kita tahu mengenal mereka gitu ya, sehingga ketika kita sudah tahu, mmm, apa sebenarnya mereka, potensinya mereka, nah itu juga bisa menjadi penting untuk kita memberikan penyadaran kepada orang lain yang sebenarnya juga masih melakukan terus, bulian, masih melakukan apa, perlakuan-perlakuan yang kurang baik gitu. Jadi kita belajar tentang stigma, ya belajar untuk, sadar bahwa semua orang itu, punya potensi, semua orang itu bisa melakukan apapun kalau diberikan kesempatan dan, peluang kepada mereka. Baik, kita bicara tentang stigma, kita juga perlu mengenal lebih dalam dulu ya. Tetapi sebelum mungkin kita tahu gimana sih caranya melawan stigma ini, kita mungkin pengen tahu dulu nih Mas, apa sih stigma-stigma yang ada terhadap, para penyandang disabilitas dan juga gimana sih pengaruhnya kepada mereka? Tentunya ini kan tadi, Mas Karel berbicara tentang, fisik dan psikis juga ya. Ketika itu kayak bully atau diskriminasi seperti itu memberikan pengaruh kepada mereka secara, fisik atau secara internal dan juga, secara psikisnya gitu. Sebenarnya apa sih stigma-stigma yang ada terhadap penyandang disabilitas dan bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi diri mereka, diri para penyandang disabilitas? Stigma itu kan sebenarnya bersumber dari, hal-hal yang terjadi sehari-hari dari seseorang gitu ya. Entah itu lewat bahasa verbal, entah itu lewat, perlakuan ya. Itu yang biasanya misalnya kita melihat orang, tiba-tiba, "Kok orang ini, gendut banget ya?" Itu kan body shaming itu juga bagian dari, stigma gitu. Atau, "Oh, orang ini kok kotor banget, orang ini kok, apa namanya, kayaknya dia nggak pintar-pintar deh," gitu ya. Padahal kan kita nggak kenal orang itu, gitu. Jadi lewat bahasa-bahasa, lewat perlakuan kita,
itu sudah merupakan dari stigma. Apalagi kalau misalnya kita melihat teman-teman, penyandang disabilitas fisik ya, atau penyandang disabilitas yang lain deh, misalnya yang netra misalnya. Oh berarti dia ini nggak bisa kerja. Oh orang ini kayaknya dia nggak bisa kuliah nih. Eee, lihat apa, untuk melihat aja nggak bisa, apalagi kalau untuk sekolah atau kuliah, ya kan? Nah, itu kan dari perlakuan-perlakuan kita yang, apa, terhadap orang lain, lewat kata-kata gitu ya, secara bahasa verbal dan juga lewat sikap kita gitu. Saya kira dampak dari stigma itu sangat melukai hati seseorang. Apalagi kalau dibully, dikata-katain gitu ya, itu pasti sangat membekas. Dan itu secara psikis harus eee, didampingi orang-orang seperti itu. Karena apa? Ketika orang itu dia mengalami stigma terus-menerus, dia tidak mendapatkan pendampingan dari orang lain atau dia tidak mendapatkan, konseling misalnya, itu akan berdampak kepada, mental health juga, gitu. Mengalami stres, dan itu kalau tidak ditangani dengan, secara cepat dia akan pasti, menjadi, orang yang mengalami, bermasalah dengan kesehatan jiwanya, gitu. Jadi harus harus ditangani dengan baik. Jadi bahayanya, stigmanya di situ, ya. Secara psikis itu sangat berdampak sekali kepada siapapun yang mengalami itu. Iya, betul sekali. Siapa tentunya ketika mengalami kekerasan psikis seperti misal bullying gitu ya, pasti terdampak sekali secara psikologis, secara emosional, dan sebagainya, di dalam batin gitu, dalam dirinya. Kita juga pengen tahu bahwa selain bully, banyak juga diskriminasi-diskriminasi lain yang dialami oleh penyandang disabilitas nih. Kita dapat data juga ini Pak, bahwa, kurang dari 30%, penyandang disabilitas itu mendapat kesempatan untuk sekolah atau mendapatkan akses ke pendidikan. Itu bisa dibilang sangat kecil ya, angkanya karena masih kurang dari 30%. Lalu untuk, mmm peluang pekerjaan atau peluang kerja itu juga masih sedikit sekali kuotanya yang bisa disediakan oleh industri atau perusahaan-perusahaan. Sebenarnya tuh hambatannya apa aja sih, Pak? Ini kita mungkin kalau tadi kita bicara tentang, mmm, psikis gitu, pengaruhnya terhadap psikisnya, tapi ini juga kita bicara tentang pengaruh terhadap eksternal dirinya, terhadap kesempatan atau terhadap, bagaimana memberdayakan para penyandang disabilitas tuh. Nah, sebenarnya apa sih hambatan-hambatan yang sebenarnya ada dan itu yang membuat mereka menuju ke akses pendidikan ataupun juga industri itu sangat-sangat terbatas? Hambatan itu salah satunya yang tadi kita udah bahas soal stigma ya, soal stigma. Itu yang pertama. Stigma itu otomatis kan berasal dari, orang lain ya. Jadi, bisa dibilang faktor eksternalnya dari pihak lain, dari masyarakat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, teman-teman penyandang disabilitas itu sendiri ya. Dia sendiri juga, eee rasa percaya dirinya, kemudian juga keluarganya yang kurang mendukung ya, kemudian juga, dari, pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah misalkan, atau dari pihak pemberi kerja, ya kan? Kenapa? Karena ketika stigmanya masih kuat, kemudian keluarganya kurang mendukung, penyandang disabilitas belum percaya diri, belum adanya kebijakan yang mendukung tentang bagaimana supaya teman-teman penyandang disabilitas ini bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, ya. Dan kemudian juga belum ada, support yang baik dari para pemberi kerja, itulah yang menjadi hambatan sebenarnya ketika teman-teman ini bisa, eee, kemudian bisa bekerja gitu. Itu. Jadi, bisa dibilang faktor internal dan juga faktor eksternal. 2 hal itu
ya. Faktor eksternal tadi, faktor internalnya ya teman-teman penyandang disabilitas itu sendiri. Mereka belum percaya diri. Apalagi misalnya teman-teman penyandang disabilitas fisik yang mereka itu mengalami disabilitas di usia yang udah dewasa misalnya. Nah, itu berbeda tuh dengan teman-teman penyandang disabilitas yang sudah terlahir. Maksudnya dia lahir sudah disabilitas fisik ya. Di situ mungkin sudah ditempa karena udah dari kecil ya. Berbeda dengan teman-teman yang mengalami disabilitas itu sudah dewasa. Itu pasti akan jauh berbeda. Nah, mereka biasanya kemudian kurang percaya diri ya, sehingga ada peluang misalnya untuk, pekerjaan tetapi karena dia tidak percaya diri, itu juga menjadi faktor kenapa kemudian dia nggak bisa mendapatkan, pekerjaan karena dia sendiri juga belum selesai dengan dirinya. Atau juga keluarga yang terlalu, overprotective gitu ya. Takutnya kalau misalnya kasihan kalau misalnya dia itu, pergi nyari kerja keluar, takutnya nanti di jalan ditabrak misalnya. Sehingga beberapa, eee, pernah juga kami melatih teman-teman penyandang disabilitas ya, fisik. Itu juga memberikan testimoni bahwa mereka itu mau mencari pekerjaannya aja tuh diantar gitu. Padahal sebenarnya mereka tidak tidak merasa bahwa kayaknya saya bisa kok saya pergi sendiri. Bisa naik Gojek ataupun mereka yang sebenarnya punya kendaraan pribadi sendiri yang sudah dimodifikasi, itu juga bisa. Tetapi ada orang tua atau ada keluarga yang memang, masih kurang percaya, ya, masih merasa bahwa ini orang anaknya ini perlu dijaga terus. Nah, itu juga bisa menjadi hambatan, ya, keluarga terlalu overprotective dan, keluarga yang memang kurang mendukung, gitu. Jadi pikirnya, "Ya udahlah kamu udah kondisi seperti ini, kamu kayaknya di rumah aja deh," gitu. Nah, itu juga menjadi hambatan. Itu saya Oke. kira, hal-hal itu yang masih ada ya, dialami oleh teman-teman penyandang disabilitas. Iya, jadi kalau saya bisa rangkum hambatan-hambatan yang, mereka alami sehingga mereka atau mereka ini dalam artian penyandang disabilitas gitu ya, kurang mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang lainnya itu, pertama karena stigma, terus juga karena diri sendiri, faktor internal, adanya kepercayaan diri yang masih rendah, terus juga kebijakan dari pemangku, kepentingan tentunya, dan juga dukungan dari keluarga atau orang-orang sekitar. Oke. Nah, kalau begitu, kita jadi paham bahwa memang stigma ini bermain atau memainkan peran yang besar ya dalam bagaimana kita memandang penyandang disabilitas dan bagaimana kita mau bersama-sama untuk membantu mereka, meningkatkan apa yang menjadi potensi mereka. Jadi, kita pengen tahu nih bagaimana sih kita itu menggali kekuatan dari penyandang disabilitas. Ini tentunya karena Mas Karel adalah praktisi profesional ya di bidang disabilitas dan development ini, menurut atau berdasarkan gitu ya, pengalaman-pengalaman Mas Karel atau pengamatan Mas Karel di lapangan, mmm, apa sih kekuatan atau kompetensi gitu ya, atau keterampilan yang perlu banget digali dari penyandang disabilitas? Eee, yang perlu digali sebenarnya adalah teman-teman itu kan pasti mereka punya kecenderungan untuk mempunyai hobi misalnya, atau punya keterampilan yang, mungkin mereka punya tetapi belum terlalu digali lebih jauh. Jadi yang harus dilakukan adalah tentu melakukan identifikasi atau melakukan assessment gitu ya. Orang ini sebenarnya, lebih cenderungnya lebih suka bekerja seperti apa misalkan. Kalau kemudian itu dihubungkan dengan orang itu mau kita mandirikan misalnya, tentu kita nggak bisa memberikan sebuah pekerjaan yang, mungkin tidak sesuai dengan minatnya, ya. Bisa juga tetapi memang itu harus dipantau atau didampingi terus.
ya. Kadang-kadang kan kita punya cara sendiri, tetapi belum tentu itu sesuai dengan kemauannya mereka, belum tentu itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kan ada seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu tentu memang kita harus, bersama-sama dengan mereka. Berbeda dengan misalnya kalau, eee, kita memberikan, kebebasan bagi mereka untuk menentukan sebenarnya, ya. Kebebasan itu artinya bahwa, oh saya, sukanya masak misalnya, atau saya sukanya yang berhubungan dengan membuat, konten misalnya. Nah, pasti itu akan lebih, eee, dia pasti akan menjalani itu dengan baik karena dia sudah merasa bahwa kayaknya dia lebih cocok nih di bagian ini gitu. Nah, untuk supaya mereka menjadi, pribadi yang mandiri, tentu kita juga harus duduk bersama-sama dengan mereka, ya. Kita nggak bisa memaksakan atau kita nggak bisa menentukan sendiri, tetapi kita harus bertanya ke mereka, duduk berdiskusi dengan mereka, apa sebenarnya yang mereka pikirkan, apa sebenarnya yang mereka cita-citakan gitu. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kita merancang sendiri tanpa ada campur tangan mereka. Saya kira itu. Iya, betul sekali. Saya sangat setuju bahwa, apabila kita langsung merancang satu kelas penyandang disabilitas ini akan kita tingkatkan keterampilannya dalam bidang A, dalam bidang B gitu. Tetapi tanpa kita mengidentifikasi atau menggali terlebih dahulu, apa sih yang sebenarnya menjadi minat mereka itu sepertinya bakal sia-sia juga programnya karena tidak, tepat sasaran dan tidak tercapai goalnya. Nah, terkait dengan itu nih, ada berita nih Pak ya, di Kalimantan Barat. Jadi pemerintah Kalimantan Barat itu sangat mendukung program pemberdayaan penyandang disabilitas. Nah, program ini mendorong para penyandang disabilitas untuk, berwirausaha seperti itu. Jadi program ini, disebut program parapreneur dan juga parafluencer. Di sini mereka diajari untuk, berwirausaha dalam bidang atau spesifiknya itu sebagai barista dan juga membuat konten yang menarik di sosial media. Nah, menurut pandangan Bapak nih, sebenarnya program ini, bagaimana sih dan apakah sebenarnya program ini efektif? Menurut saya ada dua topik ya di situ ya, barista dan juga konten. Saya kira untuk kondisi atau situasi saat ini kan, 2 hal ini kan cukup relate ya dengan khususnya anak muda atau siapapun lah, tidak hanya anak muda ya. Misalnya orang membuat konten sekarang ini tuh kan konten digital, konten kreator lah, itu kan cukup banyak ya, gitu. Karena sosial media di Indonesia ini kan, para pengguna sosial medianya cukup banyak, cukup tinggi lah. Saya kira ini menarik menjadi sebuah, pangsa pasar yang baik di saat ini saya nggak tahu untuk berapa tahun ke depan, tapi saat ini saya kira menjadi seorang konten kreator itu kan juga menarik gitu. Kalau memang orang itu memang, passion di situ, ya kan? Eee, Lalu yang barista, barista ini kan ya berkaitan dengan, dia bisa menjadi seorang barista di kafe, di coffee shop misalnya, itu juga menarik ya untuk didorong ke situ karena, eee, apa, kafe-kafe di Indonesia, di kota-kota besar, bahkan sampai di kota-kota kecil pun juga ada ya. Jadi saya kira ini, lapangan pekerjaan yang menjanjikan untuk saat ini yang bisa menjadi, tempat atau lahan pekerjaan buat kawan-kawan penyandang disabilitas juga. Contoh misalnya, ada barista, ada salah satu NGO juga di Yogyakarta yang mereka juga punya program ya, melatih kawan-kawan penyandang disabilitas dari ragam disabilitas manapun yang memang berminat untuk menjadi seorang barista, mereka punya program itu dan sudah ada barista dari teman-teman penyandang disabilitas. Dan saya kira ini, sebuah lapangan pekerjaan yang kalau
kemudian itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ini juga akan, eee, memandirikan atau teman-temannya penyandang disabilitas juga akan bisa lebih mandiri. Oke, kita setuju. Lalu, dari program ini nih, apabila program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah, sebenarnya siapa aja sih, Pak, pihak-pihak yang diuntungkan? Saya kira semua orang ya, semua orang pasti diuntungkan, tentunya penyandang disabilitas. Artinya dia bisa mendapatkan pekerjaan itu pertama. Kedua, keluarganya ya. Kemudian, masyarakatnya tentu, termasuk pemerintah. Kenapa? Karena kan pemerintah kan lagi mencari, bagaimana dia bisa menurunkan angka pengangguran, Baik. ya kan? Nah, kalau ada program-program seperti ini tentu beban pemerintah atau, lapangan pekerjaan juga, eee, bisa tenaga kerja bisa terserap dengan adanya program-program ini, ya pasti pemerintah juga diuntungkan, gitu. Oke, setuju sekali bahwa, pihak yang paling pertama tentunya harus diuntungkan atau mendapat keuntungan dari program-program pemberdayaan seperti ini adalah para penyandang disabilitas itu sendiri ya. Jadi, benar-benar program yang dirancang itu menyasar atau bertujuan untuk menyejahterakan mereka melalui pemberdayaan potensinya dan juga memandirikan mereka. Mmm, Mungkin ini, menurut pandangan Mas Karel nih sebagai praktisi profesional di bidang disabilitas, apabila program seperti ini nih, dijalankan gitu, sejauh mana sih keberhasilannya? Saya kira keberhasilan saya belum bisa bilang, "Oh ini akan berhasil," gitu ya. Tetapi memang kita harus punya evaluasi. Kita perlu melakukan monitoring dan evaluasi. Kenapa? Karena kalau program itu dilakukan tanpa kita melakukan sebuah monitoring dan evaluasi pasti akan gagal tentunya. Jadi ya, siapa yang mau atau menerapkan program-program seperti ini, tentu dia harus punya indikatornya seperti apa, ya kan? Apakah kemudian, ketika program itu dilakukan berapa orang yang terserap, berapa orang yang kemudian terdampak dari program ini, apakah kemudian ketika dia bekerja atau dia terlibat dalam program itu, orang ini secara kehidupan sosialnya itu sudah kepercayaannya dirinya meningkat atau tidak, ya. Terutama soal apakah ini kemudian bisa merubah kehidupan, taraf hidup ekonominya atau tidak, ya kan? Orang kerja kan pasti akan, berdampak kepada taraf hidup ekonomi tentunya. Nah, apakah ada dampak tidak dengan itu? Nah, untuk sampai ke situ tentu kita harus melakukan monitoring setiap saat, sehingga betul-betul program ini dia juga, mencapai tujuan yang di dirancang dari awal gitu. Jadi 2 hal itu yang perlu dilakukan kalau memang, eee, ini penting dan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman penyandang disabilitas. Oke, jadi evaluasi dan monitoring secara berkala ini bisa, membantu melihat keberhasilan satu program yang dilaksanakan ya, Pak. Oke, menarik sekali kita sudah berbincang, berdiskusi bersama terkait resiliensi diri, terus juga physical disabilities atau disabilitas fisik, terus juga bagaimana sih stigma-stigma kita terhadap, atau masyarakat terhadap para penyandang disabilitas, apa atau bagaimana kita membantu mereka menggali potensi-potensinya. Ini sudah kita bahas bersama-sama termasuk juga dengan, salah satu program dari pemerintah Kalimantan Barat tadi ya, ada program, Parapreneur dan juga Parafluencer. Nah, kita selanjutnya akan membahas juga nih, Mas Karel, terkait, mmm, kebiasaan atau mungkin, praktik-praktik, latihan-latihan yang bisa kita lakukan, terutama mungkin,
lebih ke penyandang disabilitasnya ya. Apa sih, latihan-latihan yang bisa bisa mereka lakukan, bisa mereka praktekkan sendiri secara mandiri di mana pun mereka berada, dalam rumah atau di tempat-tempat lainnya untuk, membantu mereka meningkatkan kembali resiliensi dirinya. Ada nggak latihan atau mungkin, praktik-praktik yang Mas Karel rekomendasikan kepada para penyandang disabilitas tersebut? Saya kira mereka mungkin, teman-teman penyandang disabilitas tuh banyak ya yang bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran lewat entah itu di sosmed ya, ada mungkin, inspirasi-inspirasi yang dibagi oleh sesama penyandang disabilitas tentu yang itu bisa memberikan motivasi ya kepada kawan-kawan yang ingin berusaha, ingin maju. Nah itu akan lebih pas gitu ya teman-teman sesama penyandang disabilitas yang mungkin saat ini mereka sudah menjadi seorang, pengusaha misalnya yang berhasil. Nah itu bisa menjadi contoh untuk teman-teman penyandang disabilitas yang masih pemula nih yang mau berusaha misalkan. Atau tidak hanya yang swasta atau wira swasta, tetapi mungkin teman-teman penyandang disabilitas yang ingin menjadi seorang guru atau menjadi seorang dosen, ya, dia akan bisa mendapatkan, informasi-informasi itu dari, teman-teman penyandang disabilitas yang memiliki profesi yang luar biasa yang itu bisa menginspirasi dia kalau dia memang, tertarik atau dia bisa belajar dari pelajaran-pelajaran hidup dan pengalaman-pengalaman luar biasa dari sesama penyandang disabilitas. Itu akan lebih kena ya dibandingkan dengan kami misalnya yang bukan penyandang disabilitas, itu akan lebih pas gitu. Karena kondisi psikisnya kan, mereka pasti tahu ya, maksudnya, eee, mungkin akan lebih pas, artinya lebih orang sesama penyandang disabilitas dan dia bisa menginspirasi teman-teman penyandang disabilitas juga, itu akan lebih klop gitu, dan dia bisa belajar dari mereka. Oke, mungkin ada nggak dari Mas Karel tips-tips buat para penyandang disabilitas ini mendapatkan akses menuju mungkin komunitas sesama, penyandang disabilitas gitu yang bisa, memberikan kayak support gitu. Jadi kayak support group seperti itu ya, Mas Karel? Maksudnya, ada nggak tips-tips atau rekomendasi dari Mas Karel bagaimana mereka apabila tentunya nih mereka betul-betul sangat insecure dengan keterbatasan fisiknya gitu. Jadi mereka lebih banyak mengurung diri. Bagaimana sih mereka ini bisa, membangkitkan kembali, rasa percaya dirinya dan juga keinginannya untuk, "Oke, saya akan ikut bergabung dengan komunitas yang mungkin saja bisa, meningkatkan kepercayaan diri saya sedikit demi sedikit." Ya, kalau pengalaman saya ya, memang sudah banyak sih teman-teman penyandang disabilitas yang sudah cukup banyak berkomunitas ya, artinya mereka yang sudah mengikuti atau terlibat aktif dalam organisasi penyandang disabilitas gitu ya. Tipsnya ya mereka kalau memang mau, berkembang, mereka mau maju, carilah teman-teman penyandang disabilitas yang aktif di organisasi, masuklah di situ, belajar, apa, berinteraksi dengan teman-teman sesama penyandang disabilitas, belajar organisasi, saya kira itu akan membuat mereka akan, pertama percaya diri ya, kedua bertemu dengan orang lain, bertemu dengan, komunitas mereka sendiri, dan tentu bukan juga ketemu dengan komunitas sesama penyandang disabilitas ya, tapi pasti juga akan ketemu misalnya dengan saya gitu ya, yang memang, organisasi yang bekerja untuk, isu-isu ini juga pasti mereka akan
eee, ya wawasannya juga akan semakin, luas dan itu akan membuat mereka juga akan lebih maju untuk, eee, berkembang dan mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri. Dan tentu dukungan keluarga ya, dukungan keluarga itu penting. Karena kalau tanpa dukungan keluarga juga, kadang-kadang ya, itu juga bisa membuat masalah gitu. Kalau keluarga kurang mendukung nanti mereka nggak akan maju-maju. Jadi, penting dukungan keluarga ya, support dari keluarga itu penting supaya memang, mereka bisa maju. Mereka bisa, mempunyai banyak teman, mempunyai banyak relasi, dan mereka akan mandiri tentunya. Baik, jadi goal utamanya tetap, memandirikan para penyandang disabilitas tentunya dengan, membuat mereka mampu berinteraksi dengan orang-orang yang bisa dikatakan normal secara fisik, seperti itu. Tetapi dimulai dengan meningkatkan, kepercayaan diri mereka dulu di rumah bersama keluarga dan juga di komunitas bersama para penyandang disabilitas lainnya. Oke, ada nggak tantangan atau mungkin kendala yang ditemukan oleh penyandang disabilitas ketika mereka mencoba untuk, bergabung di dalam komunitas-komunitas sesama penyandang disabilitasnya dan juga bergabung di dalam masyarakat yang lebih luas dengan tentunya banyak orang yang, lebih normal fisiknya dibandingkan mereka. Mungkin boleh dijelaskan sedikit apa kendala-kendalanya atau tantangannya? Kendala tantangan yaitu tadi stigma gitu ya, yang masih ada sebenarnya. Ya kalau dia mau, mau berkembang nih, dia mau bertemu dengan komunitas. Tapi kalau ada orang atau masih ada pihak lain yang masih membuli dia terus, itu juga menjadi hambatan kan sebenarnya. Termasuk keluarga yang tadi saya sudah cerita di, eee, sebelumnya soal dukungan keluarga itu. Itu juga tantangan buat dia gitu. Kalau dia sudah berani untuk keluar atau kalau dia sudah punya kepercayaan diri yang sudah sangat baik ya. Tapi kalau ketika dia keluar dia masih terus dibully ya, terus-menerus ya kan, keluarganya juga kurang mendukung, ya saya yakin dia nggak akan berhasil gitu. Makanya perlu dukungan dari keluarga, perlu, apa namanya, kesadaran dari masyarakat supaya masyarakat tidak lagi membuli. Nah itu yang penting. Jadi kalau ditanya tentang hambatan ya itu tadi, tantangan, hambatan, ya stigma, eee, yang memang masih ada. Ya harapan saya sih, eee, tidak ada lagi ya stigma atau orang-orang yang pihak-pihak yang masih melakukan stigma kepada teman-teman penyandang disabilitas. Harapan saya sudah, berkurang, bahkan mungkin ya sudah tidak ada lagi sehingga teman-teman ini juga bisa berkembang gitu. Iya, betul sekali. Dan semoga saja dengan mendengarkan podcast episode kali ini bersama dengan, Mas Karel, para pendengar mungkin cakupannya masih sedikit, tapi hal itu bisa menyebar luas gitu ya. Nantinya, bahwasanya memang stigma ini adalah, sesuatu yang betul-betul bisa menurunkan kepercayaan dirinya para penyandang disabilitas. Namun apabila kita mau bersatu bersama-sama untuk menghilangkan stigma-stigma buruk terhadap para penyandang disabilitas, tentunya ke depannya para penyandang disabilitas pun dapat, memperoleh kesempatan yang sama, yang setara dengan orang-orang lainnya yang mungkin, tidak terbatas secara fisik seperti mereka. Oke, baik kalau begitu Mas Karel kita sudah banyak sekali berdiskusi terkait physical disability dan juga bagaimana, resiliensi diri itu ya, bagaimana korelasinya. Kita sangat, eee, senang sekali bisa berdiskusi dengan Mas Karel, wawasan kita tentunya sangat bertambah, terlebih Mas Karel banyak sekali berbagi tentang pengalaman-pengalaman sebagai praktisi profesional di lapangan. Ini tentunya langsung ya, kita dapat insight,
gambaran di lapangan para penyandang disabilitas mendapatkan stigma-stigma negatif sampai akhirnya mereka, merasa dirinya itu tidak berharga dan tidak, ada potensi yang perlu digali dari dirinya. Tapi, dari semuanya itu kita, semuanya belajar bahwa memang mereka pun dengan keterbatasan fisik yang ada, mereka pun punya potensi. Nah, untuk itu, kita bakal memberikan waktu kepada Mas Karel untuk menyampaikan mungkin terkait, stigma bagi para penyandang disabilitas kepada para audiens kita. Ini juga bisa menjadi closing statement dari Mas Karel untuk episode kali ini. Ya, saya kira kita perlu memberikan ruang, ya. Kita berikan ruang kepada siapapun, dalam hal ini, penyandang disabilitas, kita berikan ruang untuk mereka bisa mengekspresikan apa sebenarnya yang mereka inginkan dan kita, percaya kepada mereka, itu aja. Jadi berikan ruang, percaya kepada mereka, nanti kita lihat apakah kemudian mereka bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita mereka. Karena kalau kita menutup ruang, kita tidak percaya kepada mereka, ya mereka nggak akan bakalan maju, mereka nggak bakal menjadi seorang pribadi yang mandiri. Menurut saya sih itu Mbak, berikan ruang dan kita percaya kepada mereka. Wow, dalam sekali nih Mas Karel pesan-pesan buat kita semua, tentunya para pendengar, berikan para penyandang disabilitas ruang dan juga kepercayaan, itu penting sekali. Baik, selanjutnya apabila pendengar kita ada yang ingin berkolaborasi lebih lanjut, mungkin bekerja sama dengan Mas Karel, dapat menghubungi atau mengontak Mas Karel melalui, sosial media apa atau email apa boleh disampaikan? Saya bisa dihubungi di, IG, di sosial media ada di IG saya, Karel_Tuhehai atau di email pribadi, ktuhehai@gmail.com. Teman-teman bisa atau siapapun yang, mengikuti atau mendengarkan podcast ini dan mungkin, butuh diskusi atau apapun lah ya terkait dengan isu disabilitas dan mental health, bisa menghubungi saya, bisa mengunjungi, Instagram saya, bisa juga lewat email dan kita bisa, berdiskusi, panjang lebar gitu. Baik, kalau begitu. Oke, sampai di sini episode kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan podcast LMSL Indonesia. Masih banyak insights menarik dari Life Management Science Labs yang bisa teman-teman jelajahi melalui akun sosial media kami seperti YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, X, dan juga Facebook. Dukung terus perjalanan kami di setiap episodenya melalui like, share, dan juga subscribe agar kami bisa tetap membagikan wawasan bermanfaat untuk kehidupan yang lebih terarah. Kunjungi juga lmsl.id untuk info lebih lanjut terkait program dan produk dari LMSL Indonesia. Saya Florence Chatandirero, sampai jumpa di episode berikutnya.